Pertanyaan pertama dari Bapak Aryo, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita rutin Ayyamul Bid, puasa tengah bulan itu, Ustadz. Iya. Tapi sewaktu kita ada udzur, bolehkah kita tetap menjalankannya puasa Ayyamul Bid, tapi tidak penuh 3 hari? Misalnya cuma 2 atau 1 hari. Dulu pernah kita jelaskan adanya hadits qudsi, fadilahnya orang yang istiqomah itu, kalau dia tidak dapat menjalani karena uzur, tetap dia mendapatkan pahala istiqomahnya itu. Sama dengan ada teman kita yang sudah istiqomah sholat tahajud, lah kok ada uzur dalam perjalanan, ada uzur sakit kena COVID seperti ini, Allah tetap menulis pahala sholat tahajudnya seperti ketika dalam kondisi sehatnya. Maka kalau Bapak sudah istiqomah puasa bid, puasa mute, yang dimakan serba putih, koyoto kapur, maksudnya itu puasa di bulan purnama ketika bulan sedang memutih. Maka kok terhalang, entah karena sakit, entah karena lupa, entah karena bepergian. Menurut hadits qudsi, insya Allah kita tetap mendapatkan full pahala puasa apa? Bin. Itu barokahnya kita yang sudah istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Masalah. Yeah. Baik Ustadz, berikutnya dari Bapak Abu Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bila jamaah pada imam yang bacaan Fatihahnya kurang baik tajwidnya, yang bacaannya pendek dibaca panjang, sahkah sholatnya si makmum? Syukron. Terima kasih. Jelas sah, sudah terpenuhi syarat rukunnya. Ya tinggal tahsinnya ini ceritanya yang belum gitu. Nah tujuan kita ini ingin tahsin sehingga nanti pada faktor internal ada poin termasuk adalah tahsin membaca Al-Quran. Kalau saya bermakmum kepada imam mengeraskan bacaan, kok saya ini merasa tidak khusyuk ya, dengan bacaannya panjang pendeknya nggak benar, tajwidnya nggak benar, saya yang merasa tidak khusyuk boleh mufarokoh, boleh pisah dari jamaah. Tapi jangan ngejak teman-teman yang lain, bubar, imamnya nggak pecus, jangan. Gitu. Saya yang merasa tidak khusyuk itu, saya boleh mufarokoh untuk sholat sendirian. Insya Allah pahala jamaah sudah tergapai, nggak ada masalah. Begitu solusi yang dulu pernah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam tahsin ini masuk yang namanya internal, bagaimana kita ini belajar membaca Quran dengan hak-haknya. Hak-haknya apa? Bagaimana ilmu tajwidnya, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, bagaimana hukum membacanya, kapan ikhfa, kapan iqlab, kapan idgham, bagaimana kalau membaca ayat sajadah berupaya kita sujud tilawah, bagaimana saat kita membaca ayat bernuansa rahmat kita mohon fadilah dari Allah, bagaimana saat kita melewati bacaan ayat bernuansa siksa, kita bertawud kepada Allah. Wah, semuanya dicontohkan oleh Rasul itu nanti dalam bab khusus yang namanya sholatnya. Jadi ketika nanti sampai kepada bacaan, kita temukan bagaimana etika membaca Quran, bagaimana Quran itu dibaca, ada 5 macam itu. Dan sungguh kalau buku ini kita pahami,
insya Allah bisa mendekatkan sholat kita lebih nikmat seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon sabar, nanti ada bab khusus yang namanya qiraah. Qiraah di sini adalah bacaan Quran apakah Fatihah dan lainnya sewaktu kita menjalani sholat. Jadi Bapak yang merasa tidak bisa khusyuk karena menganggap imamnya itu entah pelo, entah apa gitu, boleh mufaraqah, tapi tetap sah sholatnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Problemnya cuma belum tahsin dalam melaksanakan sholat. Itu aja. Terima kasih. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Bapak Andika Ardiansyah. Assalamualaikum. Jika dapati sholat jamaah di masjid sudah rukuk, kemudian kita masuk dalam shaf, apa kita terhitung mendapat 1 rakaat? Mendapat 1 rakaat sholat berjamaah itu ketika imam sudah rukuk atau iktidal? Iya. Ada 2 hadis yang perlu dijabarkan panjang lebar. Yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Padahal itu asbabul wurudnya menarik sekali. Sewaktu kita sholat bersama Rasul yang dikeraskan bacaannya, dalam tanda kurung yakni sholat subuh, kami membaca bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira perilaku kita ini tidak diketahui oleh Rasul. Habis sholat, Rasul menegur kita. Kalian tadi membaca bersama saya? Iya ya Rasulullah. Dan kami tidak bermaksud kecuali untuk kebaikan. Apa kata Rasul? Jangan kamu lakukan kecuali surat Al-Fatihah. Jangan kamu baca kecuali kalian membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Walaupun bermakmum di imam yang dikeraskan bacaannya, makmum ini wajib tetap membaca Fatihah. Kalau ngaji hadisnya sampai di sini, bingung nanti. Bingungnya apa? Kapan makmum membaca Fatihah? Imam mengeraskan bacaan Fatihah, kita dengar. Imam mengeraskan bacaannya setelah Fatihah, entah surat Yasin, entah Baqarah, entah Qul, kita dengar. Terus kapan kita mendengarkan, membacanya? Ada pemikiran, biarkan imam membaca Al-Baqarah yang sunnah, kita baca yang wajib, Al-Fatihah. Ya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena walaupun Al-Baqarah dibaca sunnah bagi imam, hukum mendengarkannya tetap wajib. Bingung lagi. Bingung lagi. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada hadis yang sahih, man adraka rakaatan faqad adraka sholat. Ada yang terjemahkan, siapa yang mendapatkan rakaat penuh mulai dari Fatihah, gitu. Dia tidak akan bisa menjelaskan kelanjutannya, faqad adraka sholat. Maka dia memahami kayak apa? Masa difahami, siapa yang mendapatkan 1 rakaat penuh bersama imam mulai dari Fatihah, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Ini namanya tahsilu hasil. Orang sudah dapat 1 rakaat kok diberitahu 1 rakaat. Bingung lagi. Atau diterjemahkan, barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia dapat pahala sholat jamaah. Keliru lagi. Jangankan dapat rukuk, ikut tasyahud saja sudah dapat pahala sholat jamaah. Nah, untuk menyelesaikan kemelut seperti ini, mohon sabar. Nanti ada babnya. Kapan masbuk mendapatkan hitungan rakaat,
kapan jamaah mendapatkan sholat bersama imam. Karena bahasanya panjang, saya cancel terlebih dahulu pertanyaannya gitu. Mohon maaf bagi yang bertanya. Kira-kira begitu. Iya, harus bersabar. Ya, Ya, harus bersabar ya. Betul. Ya. Dan, pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudi Sidoarjo. Assalamualaikum. Bagaimana hukum memakai emas dan sutra bagi laki-laki di waktu sholat atau di luar sholat? Terima kasih. Saya ingin tahu dulu mindset yang bertanya. Ini yang susah kalau jawab pertanyaan. Kita sudah sepakat kembali kepada Quran dan hadis. Sudah sepakat. Yang belum sepakat, cara merujuknya. Apakah kita merujuk kepada Quran dan hadis itu secara hierarki? Quran dulu, baru hadis. Sehingga kita berani mengatakan ini hadisnya sahih. Tetapi bertentangan dengan Quran. Tidak bisa diamalkan. Berani kita ngomong gitu. Atau mindset yang bertanya ini kembali kepada Quran dan hadis secara kebersamaan. Maka kalau ada hadis yang tampaknya kontradiksi dengan Quran, tidak akan berani dia menafikan hadis. Harus didudukkan secara sejajar, sama-sama wahyu, dan difahami secara komprehensif. Nah, kalau dua manhaj pola fikir ini sudah saya tebak, saya harus bertanya dulu kepada penanya, apakah panjenengan menggunakan manhaj yang pertama, Quran dulu baru hadis, atau manhaj Quran hadis harus sejajar? Itu dulu yang saya tanyakan. Kalau memang menggunakan yang pertama, hadisnya Masya Allah bukan lagi mutawatir. Saya temukan itu lebih dari 240 sahabat terlibat meriwayatkan emas itu diharamkan oleh Rasul, begitu pula sutra. Tapi kalau menggunakan berperingkat, itu kan hadis bertentangan dengan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan semua perhiasanmu untuk kalian sholat pergi ke masjid. Dan tidak disangsikan, emas sutra itu bagian dari perhiasan. Siapa? Kata Allah, Qul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan semua perhiasan Allah? Alladzi akhraja ibadi, yang sudah dianugerahkan Allah kepada para hambanya. Kok berani-beraninya Rasul melarang? Nah, itu cara berpikir kembali kepada Quran dan hadis secara berperingkat. Sehingga hadis yang sudah sahih banget ini dianggap bertentangan dengan Quran. Ya sudah. Kalau gitu boleh dong wanita laki-laki pakai emas, laki-laki pakai sutra. Itu kesimpulannya begitu. Sangat berbeda. Kembali kepada Quran dan hadis, tapi modelnya kebersamaan. Maka dicoba untuk mencari titik temu. Oh, semua perhiasan dihalalkan kecuali emas untuk laki-laki, kecuali sutra untuk laki-laki. Itu cara memadukannya gitu. Sehingga kelompok yang kedua itu bertanya kepada kelompok yang pertama, kenapa Anda menganggap ini kontradiksi? Apa ada di dalam Quran itu Allah menghalalkan emas bagi laki-laki? Sehingga dianggap kontradiksi Rasul mengharamkan emas bagi laki-laki. Tidak ada gitu. Sama dengan Al-Quran mengharamkan semua bangkai. Hadis datang kecuali bangkai ini, bangkai ini, bangkai ini. Jadi fungsi hadis menjelaskan kepada Quran, menjadi taksis terhadap keumuman bangkai. Itu pola pikir yang kedua, kembali kepada Quran secara kebersamaan.
Apalagi tentang zina dalam Quran itu kalau diambil lewat asbabul wurudnya, itu kan tradisi jahiliyah dulu kalau tawaf dengan telanjang. Maka kalian jangan seperti mereka, kalau ibadah gunakan pakaian penutup auratmu. Jadi zina di sini berkonotasi pada pakaian penutup aurat, bukan seluruh perhiasan. Nah, kalau dimanai seluruh perhiasan, bawa mobilmu ke masjid, bawa rumahmu ke masjid, bawa istrimu ke masjid, bawa anak-anak, karena semuanya adalah perhiasan dunia. Itu sebabnya saya lebih memilih pola pikir yang kedua. Ayo kita pahami bahwa semua perhiasan halal kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah. Itu ceritanya. Sehingga Quran dan hadis ini bisa berjalan sejalan sama-sama. Kira-kira begitu jawabannya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan mindset yang bertanya. Monggo, silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Monggo. Dari Pak Anang Darmawan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Zainuddin, mohon penjelasan cara pelaksanaan mufarokoh apabila imamnya tidak pas bacaannya, dan bagaimana kalau kita tetap mengikuti imamnya padahal kita tahu bacaannya tidak sesuai. Iya, ada tuntunan khusus sudah dari Rasul. Kita sudah punya prinsip pola berpikir, kalau ada hadis instruksi harus ditindaklanjuti hadis aplikasi. Seorang sahabat ini dibimbing oleh Rasul kalau mau mufarokoh, baca takbir untuk membatalkan sholatnya. Pas saya sholat, pas saya nggak bisa khusyuk dengan imam, baca takbir, Allahu Akbar, keluar. Dan tidak menjadi masalah melewati shaf, nggak jadi masalah. Karena nanti kalau kita sholat berjamaah, shafnya imam menjadi shafnya makmum. Sehingga ketika kita berjamaah keluar melintasi orang-orang jamaah, tidak ada masalah, tidak disalahkan. Sampean mungkin pernah baca hadisnya Ibnu Abbas, lahir 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah usia 10 tahun, yakni tahun 7 Hijriah. Ketika ikut haji wada bersama Rasul, ya tentu usianya 13 tahun. Dia mengatakan nahastul ikhtilam. Waktu itu saya hendak memasuki masa balik saya. Itu walaupun jamaah di Mina, itu dengan mengendarai keledainya di depan shaf, tidak pernah ditegur oleh Rasul, bahkan tidak pernah ditegur oleh siapapun. Itu menjadikan pemahaman kalau kita ini sudah punya imam, sutra imam itu adalah sutra untuk makmum. Walaupun posisi kita ingin mufarokoh dan kita di dalam shaf, baca takbir untuk keluar sholat, bukan baca salam. Baca salam itu untuk mengakhiri sholat, membatalkan sholat. Allahu Akbar, kemudian silakan pergi ke tempat manapun lewat shaf, tidak menjadi masalah. Kira-kira begitu aplikasi yang diberikan oleh Rasulullah kalau orang yang merasa tidak bisa khusyuk untuk bermakmum kepada imamnya. Terima kasih. Ada lagi? Alhamdulillah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, dari jamaah kita, Bapak Rahmat Usodo. Saya pulang kerja jam 3. Kalau ke masjid, mesti terlambat 2 rakaat. Kalau di kantor bisa berjamaah, dengan teman-teman. Sebaiknya sholat di kantor apa di masjid? Kedua-duanya boleh. Iya, kedua-duanya bisa. Sampai pergi ke masjid niat jamaah sudah dapat pahala jamaah gitu. Tinggal lebih enak mana, merasa nikmat mana, di kantor tenang, di rumah nanti ke susu-susu. Oh, lebih baik di kantor gitu. Kalau di kantor, waduh, saya ini subuhan pakaian saya kok nggak bersih. Di rumah kan enjoy, ada pakaian yang lebih baik, mungkin di rumah. Jadi Bapak yang bisa menentukan, insya Allah kedua-duanya dapat pahala sholat jamaah. Alhamdulillah. Loh, ini ada jamaah
dari Ustadz. Kajian kita ini disaksikan oleh jamaah kajian jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari. Masya Allah. Ini ada yang tanya, Assalamualaikum Ustadz, lalu bagaimana hukumnya imam yang bacaan Qur'annya panjang sehingga makmum kurang khusyuk? Lalu sebaiknya berapa lama Ustadz imam untuk membaca Qur'an? Terima kasih. Itu sebabnya ada nasihat. Kalau kita mendatangi suatu kaum, jangan jadi imam. Diupayakan masjid itu punya imam rawatib. Karena dengan imam rawatib, dia sudah bisa menakar kekhusyuan jamaahnya. Saya punya pengalaman ketika mengimami sholat Qiyamul Ramadan di mana wilayah Pandaan ke Barat itu, yang dibimbing oleh diasuh Ustadz Hasan dari Gontor itu. Saya awalnya enggak mau jadi imam, dipaksa jadi imam. Waduh, ngeluh. Sholatnya enggak khusyuk. Alasannya apa? Saya dianggap terlalu cepat. Padahal bacaan saya udah panjang-panjang gitu. Dengan standar yang sama, saya ngimami bacaan itu di Masjid Al-Mila Sidoarjo. Buyar jamaahnya, kesuwen jadi. Maka mestinya kami yang datang itu jangan dipersilakan jadi imam. Mereka yang punya takarannya. Nasihatnya secara global, kalau kita ini sholat sendiri, silakan diperpanjang. Kalau sholat berjamaah, tolong sederhanakan kata Rasul. Karena di belakang kita ada yang sakit, ada yang tidak punya hajat, macam-macam. Tapi itu tidak digeneralisir. Nanti ada sholat-sholat yang justru supaya diperpanjang. Satu, ketika sholat Jumat. Maka ibu-ibu yang nggak bisa panjang itu lebih baik nggak usah ikut lah. Kedua, Qiyamul Ramadan. Itu supaya panjang. Yang ketiga, misalnya adalah sholat subuh. Ini Quran Al-Fajri. Karena Mas udah. Maka ya, saya yakin yang datang sholat subuh itu orang siap untuk dibacakan minim 60 ayat lah gitu. Iya minim lah. Kalau nggak siap, udahlah nggak usah ikut gitu. Itu ceritanya. Jadi tidak digeneralisir, imam itu tidak boleh baca yang panjang. Dengan cara seperti itu, kapan ya masjid itu punya imam rawatib, sehingga imam rawatib itu bisa sesuai dengan kebiasaannya menakar sepanjang apa bacaan saya bisa dinikmati oleh makmumnya, dan sepanjang apa yang mungkin menjadi gerah tidak bisa khusyuk bagi makmumnya. Tanjung Sadari, selamat. Terima kasih. Boleh tanya Pak Bang Esti? Habis waktunya Pak. Habis ya? Ya mohon maaf. Kita ingin on time. Iya. Mulai Kamis depan ya. Dua pertanyaan ini nanti ditanyakan lagi di Insya Allah. Senang kita. Ini lama loh, gitu 1,5 jam. Mudah-mudahan pulsanya bapak-bapak ganteng. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.